Wah, mantap, Ed. Ini yang gua tunggu-tunggu Jal. James Bond yang baru ya. James Bond yang baru. Tapi harus di bioskop, Ed, nontonnya. Ini mah nggak enak nonton di mobile, enaknya di bioskop. Iya. Sekarang apalagi bioskop udah bukan ya. Iya udah. Wah ini pasti gua nonton nih nanti. Oktober ya nanti. Tanggal 8. Kita sapa dulu nih Oh, para iya, penonton lupa. Cycle Podcast ya. Iya. Halo bro. Halo bro. Welcome to Cycle Podcast. Yeah. Nah hari ini nih kita kayaknya bakal bahas terkait film ya. Filman. Ya, terkait nonton nih. Kira-kira gimana sih? Apakah ada efeknya nih? Iya. Orang yang kan katanya ada orang yang hobi nonton ya. Betul. Tapi nonton itu nggak di HP atau apa, lebih seneng nonton ke bioskop. Oh, ke bioskop. Wah, menarik ya. Iya makanya. Nah, kita narasumbernya ini ya menurut orang nih cukup sukses, Ed. Oh gitu. Iya, dia direktur marketing loh. Wah, cakep. Iya. Dan hobinya nonton bioskop. Wih. Makanya kita perlu gali nih apa hubungannya nonton bioskop sama ya kesuksesan narasumber kita ini sampai bisa jadi seorang digital marketing ya, seorang direktur marketing. Direktur marketing. Kita panggil saja langsung Rizky Ali. Widih, Kang Edi Pak Rijal, enak banget ini cycle. Aduh, Iya, ada tamannya ini. sombong banget. Wow, sampai mau jatuh. Aduh, sombong banget. Saya lama nggak diundang-undang ke sini, udah ngontek terus. Iya, ini susah nih diundang. Susah, sibuk banget ini Mas Alif ini. Gimana? Ya, mungkin perkenalan dulu nih buat teman-teman penonton Cycle Podcast Iya, gitu ya. iya. Siapa sih Kang Alip ini gitu? Oke, siap. Halo teman-teman semuanya dari Cycle Podcast ya namanya. Iya, acara Baik. Nama saya Rizky Alif Irvani, ya saya adalah CMO dari sebuah perusahaan yang berbasis di Bandung dan bergerak di industri edukasi teknologi. Saya saya biasa nyebut diri saya tukang iklan biasanya, tukang jualan. Iklan, guys. jualan. Iya. Jualan. Dari Cicis. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol nyantai aja. Siap. Ini ya, katanya hobi nonton bioskop gitu. Bioskop. Nah, Oke. itu bener nggak? Terus kenapa nih kok maksudnya kan zaman sekarang nih media nonton tuh orang kebanyakan di HP, di Ya. laptop gitu. Tapi Ya. kok masih seneng nonton bioskop gitu? Oke, jadi saya nonton bioskop itu kira-kira mulai zaman SMP kayaknya. Oh, tahun Berapa tuh? Saya SMP tahun berapa ya? Malu ditanya tahun nih. Ini hostnya sialan banget emang nih. Ya pokoknya dari zaman SMP, zaman dulu lah pokoknya udah lama. Itu dari pertama. Netflix berarti ya SMP. Oh jauh sebelum ada Netflix, YouTube juga masih sepi. Iya. Jadi nonton sampai sekarang tuh tiket nonton saya tuh saya koleksi semuanya. Oh, Nonton iya. bioskop gitu. Ya, dulu suka zaman itu ya. Iya, masih pernah ditunjukin ya? Ini. jadi saya kumpulin ya sebagai koleksi. Kenapa nonton di bioskop ya? Karena suka aja gitu. Karena dulu nggak ada Netflix, YouTube juga mungkin belum seperti sekarang gitu. Jadi ketika ingin nonton film gitu ya larinya ke bioskop, mau nggak mau gitu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Nah, gitu. sampai sekarang sendiri kan Iya. udah ada tuh Netflix, Iya. bahkan mungkin download bajakan segala macam. Iya, Nah, iya. tapi kok tetap rutin gitu nonton bioskop. Oh, oke. Bahkan pandemi juga bioskop beberapa kali buka tuh nonton juga kan? Iya Ada- benar. Jadi Nah, iya. ketika sempat bioskop beberapa kali buka itu dalam waktu yang pendek tuh saya curi-curi waktu tuh langsung beli tiket nonton. Kalau nggak hobi banget nggak akan gitu. Nggak mungkin. Apa ya? Jadi mungkin satu karena film-film di bioskop tuh fresh ya, baru ya. Sedangkan di Netflix, di YouTube nggak ada gitu loh. Yang diputar di YouTube, di Netflix mungkin ada film-film seriesnya Netflix ya, tapi ya tetap berbeda gitu. Jadi saya Netflix nonton, tapi di bioskop juga banyak film-film bagus, film-film baru, apalagi film-film dari brand ternama. Ini saya boleh sebut brand nggak sih? Boleh. Boleh ya? Siapa tahu ntar Kayak misalnya seriesnya teman-teman Marvel misalnya, itu kan seriesnya panjang banget ya dari masing-masing superhero-nya difilmkan sampai ada satu film yang jadi satunya Avenger. Nah itu kan bertahap tuh dan itu ya cuman ada di bioskop gitu. Jadi ya itu yang saya kejar. filmnya paling up to date. Ya film-filmnya baru lah. Kejar itu.
kalau bajakan sendiri kan sebenarnya cukup up to date ya. Ada juga, Iya. ada juga di torrent itu banyak Pak. Torrent ya. Torrent Pak itu yang di Kenapa luar gitu? itu. Oke, jadi teman-teman saya juga pernah ada di masa kelam ya, menikmati film-film bajakan itu. Ya teman-teman mungkin tahu lah. Ya tapi pada akhirnya saya berpikir, saya pernah nonton sebuah film dokumenter, saya lupa judulnya apa. Film itu menceritakan kisah pembuatan film. Jadi film yang menceritakan cara membuat film. Ya, membuat film. Ya, di situ saya melihat itu ada banyak sekali kru, ada banyak sekali orang dengan berbagai pekerjaan dan prosesnya berlangsung selama berbulan-bulan. Dari situ saya tahu, oh ternyata bikin film tuh susah ya. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir gitu, selama ini saya nonton film bajakan, sedangkan mereka bikin film untuk dirilis, itu kan supaya dapat penghasilan atas karya mereka. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan saya selama ini nonton bajakan nggak pernah bayarnya cuma bayar internetnya juga bukan buat mereka gitu ya, buat provider gitu. Akhirnya saya berpikir, ini harus dihentikan, ini nggak benar. Makanya akhirnya ya udah, saya kembali lagi ke bioskop, kembali lagi update dengan film-film terbaru, dan terus lagi ke bioskop sampai sekarang. Sangat mengapresiasi juga ya. Iya, iya. Atas karya ya berarti. Iya, betul. Nah, ini harus ditiru ya, kamu ya berhenti bajak dari sekarang ya. Jadi ya film itu kan sebuah karya lah. Iya, Itu harus hargai karya orang diapresiasi. Ya, gratis bikin. Banyak orang yang digaji dari sana. Iya, padahal. betul. Mencari nafkah dari sana kan mereka. Sedangkan kamu download gratisan ya. Internetnya juga dari wifi tetangga. Aduh, itu kebangetan sih. Saya dulu internet masih modal, teman-teman. Oke, itu ini menarik ya, pesan moral satu yang kita dapatkan adalah berhenti membajak. Berhenti membajak. Kita harus hargai karya orang. Ya. Oke, ini menarik nih. Terus apa sih ada nggak sih esensi yang didapatkan dengan nonton di bioskop terhadap kehidupan misalnya, selain dari emang ya dapat filmnya paling up to date aja gitu. Oke. Saya apa manfaatnya lainnya gitu ke kehidupan kah atau gimana? Oke. Manfaatnya yang jelas, ada film-film tertentu yang menurut saya pesannya bagus. Mungkin kalau saya boleh kutip tuh kayak dari Indonesia tuh, teman-teman mungkin pernah lihat film-film karyanya Ernest Prakasa. Itu bagus banget film-filmnya. Jadi saya nonton hampir semua. Iya, jadi nggak lucu doang, tapi banyak sekali pesan kehidupan yang didapat dari film itu. Terus film-film barat pun ya banyak yang seperti itu. Nah itu saya mendapatkan banyak hal dan pelajaran dari situ. Itu pertama. Terus kedua, mungkin cara orang menyenangkan dirinya itu beda-beda ya. Kalau saya dengan menonton, apa istilahnya, saya kayak mendapat suntikan hormon endorfin gitu. Jadi semangat lagi, jadi fresh lagi. Jadi lebih bahagia lagi. Itu makanya kenapa saya terus-menerus nonton dan nggak pernah sayang gitu ngeluarin duit segitu untuk nonton, karena balik lagi ke alasan tadi, saya berpikir ngeluarin duit segini ini bagian dari saya ngegaji para kru yang bikin film itu. Oh ya, berarti manfaat yang didapatkan adalah setelah nonton itu jadi bahagia dan fresh lagi. Betul, betul. Oh iya. Iya benar sih, cukup refreshing ya. Refreshing. Suka nonton juga? Saya nontonnya film-film action sih biasanya. Tapi suka ke Oke. bioskop juga? Saya suka juga, karena kan di situ kan banyak orang yang ini gitu, yang terlibat. Ya, betul. Sampai yang make up ada, Iya. macam-macam lah ya. Terus yang kalau film tuh kadang dananya kan nyari sponsor gitu Oh. kan. Iya, sampai nyari-nyari sponsor. Iya, Nggak iya. mudah ya, maksudnya butuh orang Partnership lah, partnership lah ya. kayaknya ya. Kayaknya ya. Iya. Oke. Aduh. Iya, aku juga ini suka nonton juga sebenarnya. Iya, iya. Nonton bioskop juga. Termasuk waktu pandemi ini juga sempat nonton juga gitu. Emang ya agak takut gitu ya karena Iya, ada protokol kesehatan segala macam. Tapi ya selama dijaga, terus emang bener sih dapat experience Pasti. beda nonton Beda sih. bioskop tuh. Iya, iya. Kan dari soundnya. kalau Vibe-nya beda gitu. Vibe-nya beda. Pak Rijal suka nonton film apa biasanya? Aku semua genre suka. Oh, Asal menarik lah gitu. Iya, Action iya. oke, superhero oke, terus yang paling suka banget sih sebenarnya yang lebih ke ini ya, yang apa tuh thriller
thriller puzzle gitu. Film-film yang tegang-tegang Iya, gitu ya. gitu. Mikir harus mikir itu, Iya. Pak. Iya, iya. Meningkatkan adrenalin gitu. Karena saya kalau naik roller coaster takut. Jadi nonton film aja. Jadi dapetin sumber adrenalinnya dari nonton film. Gitu. Masuk akal, masuk akal. Tapi memang seru sih ya. Iya. Dapat sih. Nah ini pertanyaan berikutnya terkait ini ya ke karir gitu ya. Kita Oke. penasaran nih. Biasanya kita pengen tahu gitu apakah berpengaruh gitu Ya. hobi nonton bioskop ini terhadap ke pekerjaan gitu. Apakah menunjang gitu ke kehidupan karir Oke. dengan memiliki hobi nonton bioskop? Kalau saya sih dalam konsep produktivitas yang saya pelajari gitu ya. Jadi selain kita bekerja terus-menerus, kita perlu untuk memberikan yang namanya self reward atau apa ya, memberikan hadiah untuk diri sendiri. Nah, self reward itu kan bentuknya bisa macam-macam nih, tiap orang beda-beda gitu. Ya. Kalau saya salah satunya adalah menonton. Nah, ketika saya memberikan hadiah untuk diri saya sendiri nih, saya kasih, udahlah nonton gitu. Apa namanya, hari ini nonton. Itu sih saya ngerasain kayak setelah itu kayak dapat energi lagi. Jadi kerja tuh bisa fokus lagi, bisa deep lagi. Terus kayak ya udah balik lagi ke jalur produktif lagi gitu. Yang tadinya suntuk, yang tadinya mungkin apa capek abis meeting dengan tim segala macem. Terus wah ada film bagus nih gitu. Udah nonton ntar sore gitu, ntar malam jalan. Besok tuh udah fresh lagi rasanya. Gitu sih kalau saya paling. Oh, iya. Jadi cukup berpengaruh lah. Berarti kalau orang yang suntuk terus gitu berarti bisa jadi kurang self reward ya. Iya, dia kurang self reward gitu. Jadi jangan pelit lah teman-teman sama diri sendiri itu. Kamu jangan pelit ya. Jadi harus memberikan hadiah karena tubuh juga punya hak gitu. Iya, punya hak ya. Iya. Iya, jadi jangan yang produktif terus Iya. yang serius-serius terus. Betul. Itu jangan. Harus kasih self reward juga. Iya. Gitu. Nah, salah satunya mungkin yang murah gitu, terjangkau lah ya. Iya, yang terjangkau. Nonton. Bisa Sekarang kapanpun. Bisa 35 lah paling. Iya, ya 35, 40. Saya dulu masih dari zaman 10, 15 ribu. Itu tahun berapa? 2010 kali ya. Lebih ya. Kurang Zaman itu yang film-film Indonesia. yang gitu. Iya. Kawin kontrak gitu. Iya, saya merindukan juga tuh zaman itu. Aduh. Belum ada sensor-sensor yang udahlah pokoknya mah itu. Iya, ya. Oke gitu ya. Berarti cukup menunjang ya kita lihat ya. Buat saya sih ya, makanya saya terus-menerus nonton ya. Di bioskop saya jalan, di Netflix saya juga jalan, langganan juga, nonton YouTube juga. Tapi saya waktu itu nonton film horor Pak malah Ya. jadi ini. jadi Stres. parno gitu ya, mau ke air takut gitu ya. Kebetulan Sudut kosong, aduh ini jangan gitu. Kebetulan sama Kang Ed, saya kalau nonton film horor saya bawa sapu tangan biasanya. Nah, tapi menarik nih, apakah berpengaruh juga tuh apa genre gitu terhadap tadi kan harusnya setelah Semangat. nonton katanya jadi endorfinnya. Senang ya. gitu. Itu kan pasti filmnya yang seperti apa Nah, gitu. apakah semua film bisa atau Ka- film yang seneng-seneng doang? Bukan film yang senang tapi film yang disenangi lebih tepatnya. Film yang disenangi. Oh. Jadi kalau saya nih, saya kan nggak terlalu suka genre horor nih. Iya. Terus tapi kadang saya beberapa kali harus nonton gitu, entah ngajak ibu saya, entah ngajak adik saya. Itu biasanya pulang nonton film itu saya kayak agak penat gitu biasanya. Oh, berarti ngaruh. Saya kayak agak penat gitu biasanya. Jadi saya jarang nonton film horor kalau sendiri. Lihat jadi pengaruh Pak Rijal. Iya, berarti aku juga pernah ada nih teman-teman. Ya dia kelihatannya kayak suntuk terus, tapi hobi nonton film horor yang. Ya berarti salah itu. Kamu ya, stop nonton film horor. Laki itu masalah setahun nonton film horor. Berarti disesuaikan dengan ini ya maksudnya. Dia apa yang disenangi gitu lah. Ada yang memang apa? Tapi kalau senang film horor ya berarti. Ya it's okay, nggak apa-apa. Dia selesai nonton film horor mungkin seneng gitu, bahagia gitu. Tapi asa jarang. Nonton bot tiba-tiba. Jika kayak udah nonton Avenger kan. Wah, ini juga si Thanos gitu kan. Ya berarti disesuaikan juga Iya. genrenya yang kamu suka gitu. Betul, betul. Baik. Oke ya. Udah sih paling itu aja kali ya. Jadi paling ya, Kita pengen ya ini aja
berbincang sederhana. Next ngobrol-ngobrol lagi lah. Ini enak banget di cycle nih Ntar kita kantornya. bahas nih. lagi yang lain ya. Siap. Yang penting hari ini kesimpulannya ya buat kamu yang merasa sering suntuk gitu ya, bisa jadi self rewardnya kurang. Masih Gitu. kurang. Betul. Bisa coba contoh nih seperti Mas Alip, self rewardnya dengan nonton ke bioskop ya. Bioskop ya. No bajak-bajak. Iya, berhenti bajak-bajak gitu. Tapi aku penasaran juga ya, sebelum gak jadi tutup nih, Nggak jadi ditutup ya. ada kepikiran juga. Apakah kalau misalnya nontonnya Netflix doang gitu, Ya. itu juga dapat endorfin tadi? Atau harus di bioskop? Datang di bioskop. Atau prosentasenya lebih besar di bioskop apa gimana sih? Nah mungkin itu ya persentasenya lebih besar di bioskop satu itu. Terus kedua ya ada film-film yang tidak ada di Netflix gitu ya. Mau nggak mau harus kita tonton di bioskop. Karena kalau film di Netflix itu kan cenderung yang seriesnya itu kan ya film baru yang memang baru diproduksi gitu. Kalau sedangkan film di bioskop kan banyak yang sifatnya sequel ya namanya. Kayak Marvel itu kan berseri ya, saling berkaitan ceritanya. Terus kayak dulu tuh zamannya X-Men itu kan panjang banget tuh, ada berapa seri dan banyak film lainnya. Itu cuma bisa didapetin di bioskop gitu. Iya. Oh, berarti sebenarnya nonton di HP, di laptop juga dapat kesenangannya. Sama, impact-nya sama. Cuman lebih seneng kalau di bioskop. Iya, betul. Mungkin persentase lah ya. Iya. Kalau di HP 70% misalnya. Iya, di situ betul. 90%. Kadang soalnya saya sekalian juga gitu. Jadi ketika selesai nonton kan biasanya bioskop jadi satu sama mall ya. Kadang ya pulang nonton ya saya lanjut laptopan lagi, lanjut kerja gitu. Jadi ya enak lah. Iya. Dikirain makan, main ke Game Master gitu enggak? Enggak, saya Itu biasanya kalau sama pacar. Sama pacar. Tapi kadang sama pacar juga di nonton tuh sumber endorfinnya bukan hanya dari filmnya aja. Dari pacar. Bisa oh dari pacar. iya, itu biasanya ditonton sama film itu biasanya. Melakukan macam-macam. Gini Pak, nonton filmnya yang nggak rame. Oh, film-film yang nggak rame tapi ternyata penuh, ternyata gitu ya. Kelihatan tuh kalau kita pesen tiket di bioskop kan ada celah tuh satu tuh. Yang mojok di sana itu. Kang Edi kok paham betul ya itu susunan row porsi. Saya nggak pernah merhatiin loh. Kan saya dari Bapak. Tips-tips dari Bapak. Kan Bapak hidupnya lebih lama dari saya. Aduh. Mungkin kalau harus berwisata kemana sama pacaran mahal. Iya. Ke kosan mahal. Kenapa di kosan? Mahal GoFood-nya mahal. Iya. Lebih dari nonton biasanya. Biarnya di bioskop ya, di pojokan. Barang mbaknya yang jaga. Kamu stop ya itu nonton bioskop. Mojok-mojok sama pacar. Kalau pesan di tengah aja. Tengah aja di tengah. Oke, ya kita tutup aja ya, tadi udah mau ditutup. Gitu aja, thank you nih buat Ya, Mas sama-sama. Alif, ya. Pak Rijal, Kang Edi. Semoga memberikan inspirasi buat teman-teman. Nah, ya cobain lah ini untuk memulai hobi yang sederhana ya, nonton bioskop gitu. Modalnya juga cuma 35.000 sebulan, sekali 2 kali lah gitu. Ya. Gitu ya, dengan meniru itu ya semoga bisa kayak Mas Alif juga ini Iya, ya, betul. jadi direktur marketing. Marketing. Sangat berhubungan sekali. Oke deh, kita tutup aja. Thank you sekali lagi. Ya, thank you. See you on the next episode. Bye. Bye-bye.